Akhirnya Presiden Yunani muncul dan nyatakan siap perangi Turki. Benarkah perang antar dua negara ini akan terjadi di Laut Mediterania? Presiden Yunani Katerina Sakellaropoulou akhirnya muncul. Sosok Sakellaropoulou jarang tampil sejak Yunani terlibat konflik sengketa wilayah dengan Turki di Laut Mediterania. Mengejutkan, Sakellaropoulou langsung menyatakan Yunani siap perang melawan Turki. Dalam sejumlah berita sebelumnya, langkah diplomasi yang dilakukan Yunani lebih sering diwakili oleh Perdana Menteri Kyriakos Mitsotakis. Mitsotakis lebih sering muncul dibanding Sakellaropoulou, terutama saat mengadakan pertemuan dengan para pemimpin negara-negara Uni Eropa. Terkait masalah konflik sengketa wilayah, Sakellaropoulou mengatakan pihaknya siap melakukan dialog diplomasi dengan Turki. Opsi itu diyakini Sakellaropoulou adalah salah satu jalan untuk mengakhiri situasi Yunani yang disebutnya tengah berada dalam masa sulit. Kami hidup di masa-masa sulit, tetapi kami juga siap untuk dialog. Yunani telah memastikan kesiapan untuk mendukung dialog, tetapi tentu saja dialog tidak berada di bawah ancaman, ucap Sakellaropoulou dikutip Viva Militer dari Bianet. Tak cuma itu, Sakellaropoulou membenarkan bahwa Yunani telah menyepakati pembelian sejumlah unit jet tempur Dassault Rafale dari Perancis. Seperti yang diketahui dalam laporan Viva Militer 18 September lalu, pemerintah Yunani dikabarkan bakal menggelontorkan dana sebesar 1,5 miliar euro atau setara 26,2 triliun untuk membeli kapal perang dan jet tempur Dassault Rafale. Pada 10 hingga 11 September 2020 lalu, Mitsotakis turut hadir dalam konferensi tingkat tinggi MED 7 di Korsika, Prancis untuk membicarakan kesepakatan itu. Sakellaropoulou ingin memberikan pesan kepada Turki dan menegaskan bahwa Yunani siap menghadapi skenario terburuk perang. Dalam pernyataannya, Sakellaropoulou mengambil pepatah Yunani kuno soal perdamaian dan kesiapan perang. Pemerintah telah memutuskan bahwa kami harus melakukan tindakan ini, yaitu pembelian jet tempur Dassault Rafale. Tidak hanya untuk mengirim pesan kepada Turki, jika Anda ingin perdamaian, Anda harus selalu lebih siap untuk berperang, kata Sakellaropoulou melanjutkan. Semua orang membutuhkan perdamaian di Mediterania. Tidak hanya Yunani, tetapi Turki, Uni Eropa, dan juga NATO atau Pakta Atlantik Utara. Dan semua orang juga membutuhkannya, ucapnya. Di sisi lain, sebuah fakta baru terungkap dalam konflik maritim yang terjadi di Laut Mediterania Timur. Ternyata ada pihak ketiga yang sangat menginginkan pecah perang antara Turki dengan Yunani. Siapakah dia? Siapa lagi kalau bukan Emmanuel Macron, Presiden Prancis. Kemunculan pihak ketiga yang berusaha memancing Turki dan Yunani berperang itu diungkapkan Panglima Turki yang kini menjabat Menteri Pertahanan Jenderal Hulusi Akar. Dalam siaran resminya yang didapatkan Viva Militer pada Senin 14 September 2020, Jenderal Akar mengungkapkan pihak ketiga itu adalah Presiden Emmanuel Macron. Menurut Jenderal Akar, Emmanuel Macron terus memprovokasi dan mengarahkan Yunani untuk segera angkat senjata menggempur Turki. Bahkan Prancis mengirim pasukan secara rahasia dalam sebuah latihan perang yang digelar Yunani. Ada provokasi terutama di bawah kepemimpinan Macron. Setiap kali Yunani diprovokasi, diarahkan didorong untuk mengangkat senjata dan dikirim ke beberapa latihan yang tidak direncanakan, kata Jenderal Akar. Dan karena alasan inilah ternyata Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan marah dan menyatakan siap perang bos. Sebelum fakta ini diungkapkan, Jenderal Akar telah beberapa kali mengultimatum Prancis dan negara manapun yang berniat bersekutu dengan Yunani untuk memerangi Turki. Ada orang yang datang dari ribuan kilometer dan mencoba menggertak membuat klaim untuk bertindak sebagai malaikat pelindung. Ini tidak bisa diterima.
Mereka datang dan pergi saat mereka datang, katanya dalam siaran resmi Kementerian Pertahanan Turki pada Jumat lalu. Ancaman Jenderal Akar ini sepertinya bukan bualan belaka. Terbukti Turki memang telah menyiapkan pusat operasi udara terpadu. Tempat ini merupakan pusat komando tempur dan pusat pemantauan keamanan seluruh wilayah Turki, termasuk perairan Laut Mediterania Timur. Bahkan Jenderal Akar telah mengumpulkan semua panglima perang, semua angkatan ditempati itu. Mulai dari Kepala Staf Umum Jenderal Yasar Guler, Panglima Angkatan Darat Jenderal Umid Dundar, Komandan Angkatan Laut Laksamana Arzan Osbal, dan Komandan Angkatan Udara Jenderal Hasan Kucukakius. Akar mengatakan Prancis sama sekali tidak punya urusan dengan Turki dan Yunani, dan Prancis harus tahu diri sebab Prancis bukan negara yang ditunjuk Uni Eropa untuk menuntaskan sengketa Laut Mediterania Timur. Baginya, kehadiran Prancis dalam sengketa itu cuma sebagai pihak yang menebar ancaman tak berdasar kepada Turki dengan mendukung Yunani dalam mempertahankan kesalahan terkait batas wilayah maritim di Mediterania. Untuk diketahui, sebelumnya Prancis menebar ancaman kepada Turki terkait sengketa di Laut Mediterania Timur. Prancis mendadak berencana mengerahkan armada perang laut besar-besaran ke perairan tersebut untuk mendukung militer Yunani. Tak tanggung-tanggung, Prancis berencana mengirimkan kapal induk nuklir andalannya, Charles de Gaulle, dan serombongan kapal perang lainnya dengan jet-jet tempur dan helikopter serbu. Kapal induk bertenaga nuklir terbesar di Eropa Barat itu disebutkan akan diberangkatkan dari pelabuhan Toulon. Digambarkan rombongan pasukan militer Prancis itu bergerak dalam posisi siap tempur. Pengerahan pasukan Angkatan Laut Prancis ke Mediterania Timur dipicu ancaman perang yang dilontarkan kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kepada Prancis dan juga negeri para dewa itu, yaitu Yunani. Erdogan telah menyatakan siap menumpahkan darah dan berkorban nyawa untuk mempertahankan hak kedaulatan wilayah maritim di Laut Mediterania Timur. Erdogan bahkan dengan tegas menyatakan tak takut berperang melawan negara manapun di Mediterania Timur, termasuk Yunani dan Prancis yang bersekutu. Prancis sebenarnya bukan pihak langsung yang terlibat dalam sengketa maritim di Laut Mediterania Timur. Yang bersengketa sebenarnya Turki dan Yunani. Hanya saja Prancis menilai Turki bersalah dengan melakukan kegiatan seismik di perairan itu. Malah Prancis mengirimkan jet tempur ke Yunani untuk membantu memerangi Turki. Ternyata Prancis suka ikut campur urusan orang. Situasi di Laut Mediterania Timur memanas setelah Turki memindahkan pasukannya dari Laut Hitam ke perairan itu. Pemicunya Turki marah besar atas perjanjian batas maritim yang secara sepihak disepakati Yunani dan juga Mesir. Turki tak terima dengan hasil kesepakatan dalam perjanjian yang dibuat Yunani dan Mesir, sebab sebelum ada perjanjian itu, Turki sempat meredakan ketegangan di Mediterania dengan menunda eksplorasi survei seismik yang digagas stasiun Antalya Navtex di selatan dan timur Pulau Castellorizo, Yunani. Turki menunda semua aktivitas seismik untuk menghargai penolakan yang dilayangkan Yunani terkait zona ekonomi eksklusif. Namun setelah Yunani dan Mesir menandatangani perjanjian ZEE, Turki juga nekat melakukan survei dengan kembali melayarkan kapal Odo Grace dengan dikawal kapal-kapal perang.